Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Insya Allah pada pertemuan hari ini kita melanjutkan pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya terkait tentang masih tentang hukum orang ya. Kemarin kita sudah bahas hukum orang yang mencakup hukum terkait tentang pernikahan. Pada pertemuan hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang hukum orang per individu, artinya orang perorangan. Nah, ada dua yang harus kita pahami bahwa hukum orang itu yang mengajarkan atau berisikan terkait tentang subjek hukum dan kewajiban subjek hukum dan hak dari kewajiban. Nah, ini yang masuk ke dalam hukum orang. Jadi membahas apa saja yang menjadi subjek hukum. Yang kedua yaitu apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari subjek hukum. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan bahas siapa itu subjek hukum. Nah, hukum orang, kalau kita bahas ya, itu memiliki dua istilah. Kemarin sudah kita singgung, yaitu ada personal right atau personal law. Nah, ini dinamakan dengan hukum orang. Kemarin kita bahas juga family law. Ya, artinya kita membahas, artinya kita juga akan paham apa yang dimaksud dengan hukum orang. Nah, sedangkan family law itu masuk ke dalam hukum personal law atau yang dikenal dengan hukum orang di dalam hukum perdata. Oke, baik Bapak Ibu, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian dari hukum orang itu sendiri, yaitu keseluruhan peraturan hukum mengenai keadaan atau wewenang seseorang. Nah, jadi kalau membahas tentang hukum orang, ya keadaan atau bagaimana kondisi seseorang tersebut atau kemampuan dari orang tersebut. Nah, kalau Subekti mengatakan bahwa peraturan tentang manusia, baik itu subjek ataupun dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya, serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan tersebut. Dari pernyataan Subekti ini dapat kita simpulkan bahwa hukum orang itu yang mengatur tentang segala bentuk kewenangan dari seseorang. Apakah orang tersebut berwenang melaksanakan suatu ke perbuatan hukum? Apa yakah orang tersebut berwenang untuk melaksanakan perbuatan hukum? Nah, setiap orang itu diberi hak yaitu untuk melaksanakan apa tuh kepentingannya itu secara pribadi. Nah, kepentingan secara pribadi ini diatur di dalam hukum atau personal rekening. Siapa saja yang bisa mengatur apa tuh, mengurus kepentingannya sendiri. Nah, di dalam hukum personal ada orang yang tidak dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dan ada orang yang dikategorikan sebagai orang cakap hukum. Nah, orang yang cakap hukum ini dia berhak untuk melakukan atau bertindak sendiri untuk melaksanakan hak-haknya maupun kewajibannya. Kalau mereka yang dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap hukum, maka dia harus diwakili untuk melaksanakan hak-haknya dan kewajibannya. Nah, itu pendapat dari subjektif. Nah, selanjutnya pendapat dari Salim. Nah, Salim yaitu mengatakan bahwa keseluruhan kaidah hukum yang mengatur antara subjek hukum dan wewenangnya. Ini juga sama dengan pendapatnya Subekti tadi. Nah, tapi di dalam pengertian menurut Salim HS ini, Bapak Ibu ditambahkan seseorang yang sudah berwenang mengatur mengatur kewenangannya, mereka harus dicatatkan atau memiliki akta otentik tentang kecakapan orang tersebut. Jadi orang yang dikategorikan sebagai cakap hukum atau mampu mengurus kewenangannya sendiri harus didokumentasikan atau dicatatkan.
Melalui apa? Melalui domisi dan catatan sipil. Nah, seseorang yang kita apa ya dikategorikan sebagai orang yang cacat hukum, mereka biasanya memiliki dokumen-dokumen seperti akte kelahiran, KTP, dan atau dokumen-dokumen lain tentang orang tersebut cacat hukum. Nah, itu karena itu sebabnya kenapa KTP itu dimulai dicatatkan atau diberikan kepada orang-orang yang sudah cakap hukum. Jadi anak remaja-remaja ya, remaja-remaja yang sudah mencapai usia 17 tahun di dalam hukum dianggap mereka sudah cakap, maka mereka diberi dokumen-dokumen untuk catatan sipil. Artinya dengan munculnya KTP tersebut, mereka sudah dapat melaksanakan aktivitas sebagai subjek hukum dan mengurus kewenangan mereka sendiri. Nah, lain halnya dengan anak-anak yang apa ya, anak-anak yang belum mencapai usianya. Biasanya anak-anak misalkan anak-anak itu di bawah 17 tahun masih memegang kartu bernama kartu KT KT bukan ya. Kartu tanda anak, bukan kartu tanda anak. Yang warna merah-merah itu apa ya? Kia, kartu identitas anak. Nah, kartu identitas anak itu mohon saya tunjukkan ke Bapak Ibu. Kartu identitas anak itu merupakan suatu bentuk eh, dokumen catatan sipil yang menjelaskan bahwa anak tersebut tidak apa ya, tidak dikategorikan sebagai belum layak atau melaksanakan eh, kewajiban-kewajibannya. Maka karena kecakapannya yang belum mapan, maka diwakilkan oleh orang tuanya. Sebentar saya tunjukkan kepada Bapak Ibu bentuk KTA tersebut. Nah, di situ tertulis nanti Bapak Ibu ada namanya siapa orang tuanya, siapa walinya, siapa bapaknya. Nah, itu yang ditunjukkan. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh kayak kelihatan ya. Nah, di sini nanti tertulis siapa yang menjadi walinya. NIK-nya, NIK anak tersebut, kemudian jenis kelamin, kemudian di sini ada nomor kartu keluarga, nomor kepala keluarga, akte kelahiran, dan kepala keluarganya siapa. Artinya kepala keluarga tersebut yang menjadi walinya. Berbeda dengan KTP ya Bapak Ibu, kalau KTP tidak ada di sini otomatis hanya ada nama, jenis kelamin dan tempat tinggal. Ini menandakan tentang domisili pelaku hukum tersebut. Oke, baik kita lanjutkan ke slide selanjutnya yaitu tempat pengaturan hukum orang. Nah, hukum orang itu di mana diatur kira-kira? Hukum orang itu ada banyak sekali pengaturannya di dalam buku satu, yaitu dalam buku satu KUHP Perdata, yaitu bab satu, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, ini pernah saya tampilkan dulu ya, kita skip saja. Terlalu banyak. Oke, selanjutnya buku orang tentang diatur tentang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang kita bahas kemarin yaitu tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan. Nah, ini yang mengatur tentang hukum orang juga. Terus jika tidak diatur di dalam Undang-Undang 174, maka bab 1, bab 4 sampai dengan bab 10 masih digunakan bagi pedoman catatan sipil di pengadilan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu tentang pengertian dari hukum orang. Oke, saya lanjutkan terkait tentang hukum orang yaitu siapa saja orang yang dimaksud di dalam hukum ini. Nah, orang yang di dalam hukum ini disebut dengan subjek hukum. Nah, subjek hukum siapa? Yaitu orang yang melakukan hak dan kewajiban. Jadi setiap orang yang memiliki hak, setiap orang yang memiliki kewajiban. Nah, itu yang dinamakan dengan subjek hukum. Nah, Bapak Ibu sudah pernah belajar ini sebelumnya di mata kuliah yang diajarkan oleh Pak Nurul Yakin ya. Nah, sebelumnya
sudah banyak sekali yang dibahas tentang subjek hukum. Nah, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar pengertian dari subjek hukum, tapi saya akan menjelaskan siapa saja bentuk-bentuk subjek hukum. Jadi, pengertian kalau secara umum subjek itu orang yang bisa melaksanakan hak dan orang yang bisa melaksanakan kewajiban. Nah, itu yang dinamakan dengan subjek hukum. Ya, siapa saja subjek hukum tersebut? Yaitu yang pertama ada naturalik person. Nah, naturalik person itu orang yang secara natural, orang yang secara natural dikategorikan sebagai orang, yaitu manusia atau orang. Jadi naturalik person atau secara natural adalah secara natural adalah subjek hukum. Nah, siapa itu? Adalah manusia. Kemudian ada namanya kah ref person atau orang yang diangkat oleh hukum supaya dia menjadi subjek hukum. Itu adalah badan hukum. Kita bahas dulu yaitu naturalik person atau orang. Oke. Orang atau manusia. Nah, manusia yang di dalam hukum ini siapa yang dimaksudnya adalah yaitu orang atau makhluk hidup yang memiliki panca indera dan berbudaya. Nah, manusia ini di sini adalah orang yang memiliki panca indera, mampu melaksanakan aktivitasnya. Kemudian dia memiliki nilai-nilai budaya. Nah, bagaimana dengan orang yang apa? Orang yang tunanetra, apakah dikategorikan sebagai manusia atau orang? Tidak, tetap dikategorikan sebagai orang karena dia tidak hanya memiliki dia tidak apa ya? Mohon maaf. Dia hanya tidak memiliki cuma satu panca indera, selebihnya dia memiliki panca indera. Selama dia masih memiliki panca indera, maka orang tersebut bisa dikategorikan sebagai manusia. Syarat yang kedua yaitu adalah berbudaya. Artinya memiliki norma-norma yang berlaku di dalam mengatur hidupnya. Contoh-contoh misalkan orang-orang yang tidak berbudaya yaitu kalau misalkan kategorikannya sebagai orang suku dalam, orang suku dalam yang ada di Banten misalkan. Nah, mereka tidak bisa dikategorikan sebagai orang atau manusia yang terlibat di dalam hukum atau bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak bisa dianggap sebagai manusia di dalam hukum perdata ya. Jadi bukan walaupun secara bentuk fisik mereka adalah manusia, tapi ada kata apa tuh? Ada yang tidak memenuhi syarat. Mereka dianggap tidak berbudaya atau bukan berbudaya kalau kita ya seperti ya kalau agak kasar sekali. Tapi mereka tidak memiliki norma-norma yang sama dengan aturan-aturan yang ada di negara dan tidak patuh pada aturan-aturan negara. Jadi manusia yang mana yang bisa dikategorikan sebagai orang tersebut? Orang yang memiliki panca indera dan kemudian berbudaya. Nah, manusia ini sebagai subjek hukum itu sudah apa ya? Sudah memiliki hak dan kewajiban. Nah, jadi artinya sejak manusia itu lahir ke dunia ini, Bapak Ibu, mereka sudah dianggap sebagai subjek hukum. Artinya mereka sudah bisa memikul hak dan kewajiban. Nah, kecuali di dalam pasal 2 KUH Perdata ya, nanti Bapak Ibu coba lihat. Orang yang dikategorikan sebagai di dalam pasal 2 ini, mereka hanya cuma memiliki hak. Orang hanya yang memiliki hak, dia tidak memiliki kewajiban. Contohnya di dalam pasal 2 itu adalah bayi yang di dalam kandungan ibunya. Artinya apa Bapak Ibu? Manusia di dalam masih di dalam kandungan itu cuma hanya memiliki hak. Mereka tidak memiliki kewajiban. Lain halnya kalau mereka sudah lahir ke dunia, yaitu mereka yang sudah memiliki hak dan kewajiban. Nah, khusus di dalam pasal 2 mereka hanya memiliki hak saja. Kenapa manusia di dalam pasal 2 ini dikategorikan sebagai pemilik hak? Nah, coba di Bapak Ibu dalami ya. Kalau misalkan seseorang yang misal masih dalam kandungan ya, bayi dalam kandungan, kemudian belum lahir, dia memiliki orang tua, orang tuanya ayah dan ibu. Kemudian yang meninggal adalah ayahnya. Nah, orang orang yang meninggal itu wajib mendapat
orang yang apabila seseorang meninggal, maka orang yang ditinggalkan menjadi ahli waris. Nah, di dalam hal ini yang menjadi ada dua ahli waris Bapak Ibu. Yang pertama yaitu ibunya sendiri, kemudian si bayinya sendiri. Nah, ahli waris itu memiliki kewajiban, yaitu membayarkan hutang-hutang si orang yang meninggal. Maka di dalam hal ini yang harus memiliki kewajiban, apabila mereka menerima hak, mereka harus apa ya, membayarkan atau melunasi hutang-hutang pihak yang meninggal dunia. Nah, siapa yang apa ya? Siapa yang harus membayar itu? Siapa yang memiliki kewajiban? Yang pertama yang memiliki kewajiban adalah ibunya sendiri, ibunya si bayi. Jadi ibunya si bayi ini memiliki kewajiban untuk melunasi harta hutangnya si bapaknya ini yang meninggal tadi. Nah, tapi dia juga mendapatkan hak waris. Jadi ada dua, ada hak mendapatkan waris, ada kewajiban untuk melunasi hutang si bapak. Lain halnya dengan si bayi yang masih di dalam kandungan. Bayi yang di dalam kandungan ini hanya memiliki hak. Dia hanya memiliki hak untuk menerima warisan saja. Dia tidak berkewajiban untuk membayarkan hutang-hutang si bapak. Nah, sampai dia dilahirkan ke dunia baru muncul kewajiban tersebut. Jadi, kalau kita lihat ya di dalam hukum itu, manusia itu adalah orang yang memiliki hak dan kewajiban. Nah, dikecualikan di dalam pasal 2 KUH Perdata, semua manusia itu memiliki hak dan kewajiban, kecuali di dalam pasal 2 KUH Perdata. Itu bayi yang masih di dalam kandungan perempuan itu orang yang atau manusia yang apa tuh dikategorikan sebagai manusia yang memiliki hak saja, tidak memiliki kewajiban. Nah, manusia memiliki kewenangan, tetapi kewenangan berhak, tapi ada yang faktor-faktor yang membatasi. Jadi ada yang apa ya, membatasi seseorang itu untuk melaksanakan haknya atau melaksanakan kewajibannya. Itu yang pertama itu misalkan kewarganegaraan. Nah, setiap orang di misalkan ya, setiap orang di Indonesia itu berhak untuk memiliki tanah di Indonesia. Nah, jadi setiap orang siapa saja itu berhak untuk memiliki tanah. Tapi karena kewarganegaraan, misalkan ada warga negara Thailand datang ke Indonesia, nah, selama dia manusia, dia masih berhak untuk memiliki tanah, kecuali di daerah yang dilarang untuk memiliki tanah. Misalkan di Indonesia dia dilarang karena kewarganegaraan tadi. Yang kedua karena jenis kelamin, terus kedudukan tertentu, domisili dan kelakuan. Nah, kita masuk ke kecakapan, yaitu semua orang pendukung hak dan kewajiban. Namun tidak semua orang itu dikategorikan sebagai orang yang cakap hukum. Semua orang itu adalah orang yang bisa melaksanakan hak dan kewajiban. Tapi tidak semua orang bisa dikategorikan sebagai orang yang cakap hukum. Siapa saja orang yang dikategorikan sebagai orang yang cakap hukum? Yang pertama yaitu orang tersebut sudah dewasa. Artinya usianya di dalam hukum perdata itu 21 tahun sesuai dengan pasal 1330 KUA Perdata. Yang kedua, dia tidak di bawah pengampuan atau kuratel. Artinya orang-orang tersebut tidak boros, dia tidak apa ya, tidak kalau menyebut autis agak apa ya, berkemampuan khusus atau dia tidak nalarnya tidak bisa di apa ya, tidak bisa dikategorikan sebagai manusia normal atau bisa juga ada cacat di eh, pola pemikirannya. Nah, seperti itu. Itu dinamakan dengan orang-orang yang di bawah kemampuan. Artinya orang-orang tersebut butuh orang lain untuk melaksanakan aktivitas. Yang ketiga yaitu orang yang dilarang oleh undang-undang. Artinya dia tidak dilarang oleh undang-undang. Siapa orang yang dilarang oleh undang-undang? Yaitu orang yang menerima putusan pailit. Artinya seseorang yang mendapatkan putusan pailit, maka dia dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap hukum. Nah, segala kepengurusannya itu diserahkan kepada kuratornya. Nah, seseorang yang misalkan dia apa ya?
dinyatakan valid melalui putusan pengadilan, maka hakim dari pengadilan niaga akan menunjuk siapa sih kuratornya. Nah, kurator ini yang akan apa tuh mengurus dia, mengurus membereskan kata, mengurus melaksanakan perjanjian, melakukan perjanjian. Dia tidak bisa lagi melaksanakan sendiri, walaupun dia sudah dewasa dan dia tidak mengalami gangguan pola pikirnya. Artinya dia hanya dilarang oleh undang-undang karena apa ya? Karena dia termasuk orang yang dinyatakan pilot tadi. Terus yaitu ketidakcakapan berarti kebalikan ya dari yang hal yang tadi. Orang-orang yang tidak mampu melaksanakan perbuatan itu dan termasuk orang-orang di dalamnya itu yang pertama orang yang belum dewasa, orang yang di bawah pengampuan dan orang-orang yang dilarang oleh undang-undang atau kita kategorikan sebagai orang-orang yang dinyatakan lain gitu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanya Bapak Ibu terkait dengan hukum orang. Oke, saya lanjutkan kalau tidak ada. Lanjut kita masuk ke badan hukum. Nah, tadi seseorang yang bisa dikategorikan sebagai apa ya, orang yang melaksanakan suatu kewajiban, semua kemudian orang yang melaksanakan hak, yang memiliki kewenangan itu dikategorikan sebagai orang. Orang itu jelas bentuk fisiknya. Bentuk fisiknya ia memiliki panca indera ya tadi ya. Tapi ada satu yang tidak memiliki panca indera tapi bisa melaksanakan perbuatan hukum. Siapa itu? Yaitu badan hukum. Nah, badan hukum ini apa? Suatu perkumpulan orang yang mengadakan kerjasama atas dasar merupakan suatu kesatuan. Jadi bukan seseorang ya, orang-orang berkumpul untuk mengadakan suatu kerjasama untuk tujuan tertentu. Tujuannya merupakan tujuan bersama, asalkan dia telah memilih syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Apa saja syarat yang ditentukan oleh hukum, yaitu memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para anggotanya. Yang kedua, hak dan kewajiban terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya. Yang ketiga memiliki alat kelengkapan. Yang keempat mempunyai tujuan yang sama. Yang terakhir yaitu pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Oke, saya jelaskan badan hukum dengan apa ya Bapak Ibu, dengan analogi. Oke, di dalam hukum orang, kalau namanya hukum orang ya berarti orang ya Bapak Ibu ya, bukan benda atau bukan suatu objek lain. Itu orang ya, bentuk fisiknya kelihatan kayak gini, ada mata, ada hidung, ada telinga. Nah, itu dikatakan sebagai orang. Orang yang dalam hukum itu memiliki panca indera. Tapi hukum memberikan keluasan. Keluasan yaitu apa? Keluasan bahwa benda itu bisa menjadi orang, suatu benda, suatu apa ya, suatu hal yang tidak berwujud manusia itu bisa dianggap sebagai manusia. Nah, itu yang dinamakan dengan badan hukum. Artinya apa? Benda yang benda mati atau suatu benda mati itu bisa dianggap sebagai subjek hukum layaknya seperti manusia yang memiliki tangan, mata, hidung dan bisa melaksanakan hak dan kewajiban. Nah, tuh yang badan dinamakan dengan badan hukum. Nah, badan hukum sendiri ini memiliki apa ya? Memiliki persyaratan. Persyaratan supaya dia bisa dianggap sebagai manusia atau bisa dianggap sebagai orang. Syaratnya apa? Dia merupakan kumpulan dari manusia-manusia. Nah, badan hukum tersebut harus berkumpul semanusia-manusia harus berkumpul apa ya orang atau perkumpulan orang berkumpul untuk apa tuh menjadi untuk mencapai satu tujuan. Misalkan dalam perusahaan PT untuk mencapai tujuan yaitu tujuan untuk mencari uang atau mencari rezeki. Nah, namun tujuan itu sama. Tujuan itu sama walaupun orangnya itu sedikit atau walaupun orang tersebut banyak. Jadi tujuannya sama. Nah, orang dan badan hukum itu harus dipisahkan. Artinya apa? Orang dan badan hukum itu harus dipisahkan. Baik itu kekayaannya maupun hak dan kewajibannya.
Jadi begini Bapak Ibu, misalkan saya membuat PT Le Mineral, misalkan seperti itu. Nah, kekayaan saya dan kekayaan PT Le Mineral tadi harus dipisahkan. Le Mineral punya harta sendiri karena dia anggap sebagai orang, saya memiliki kekayaan sendiri. Saya punya harta sendiri. Nah, terpisah harta saya dan Le Mineral tadi. Nah, fungsinya apa? Fungsinya supaya misalkan Le Mineral ini punya hutang, orang tersebut tidak menagih kepada saya. Karena yang ditagih adalah Le Mineral, bukan saya. Walaupun saya sebagai pendirinya. Nah, yang ditagih adalah Le Mineral tadi, bukan harta saya. Nah, apabila terjadi kepailitan, harta yang dipailitkan adalah harta Le Mineral, bukan harta dari pemiliknya atau saya. Ya, nah itu yang harus dipatuhi di dalam badan hukum. Nah, terus terpisah ya harta kekayaannya para anggotanya dan ke harta perusahaannya. Kemudian dia memiliki hak dan kewajiban yang terpisah juga. Saya misalkan saya membuat perjanjian dengan si A. Perjanjiannya yaitu perjanjian pinjam meminjam. Kemudian PT saya, PT Le Mineral tadi apa ya? Melakukan perjanjian juga. Perjanjian dengan si A juga. Perjanjiannya apa? Perjanjian utang piutang. Nah, saya misalkan saya dengan si A minjem raket. Nah, maka kalau misalkan saya tidak mengembalikan raket tersebut, si A tidak boleh. Si A tidak boleh menagih ke perusahaan saya. Yuk balikin raket saya. Gitu ya. Si A tidak boleh menagih raket tersebut ke perusahaan saja. Jadi secara pribadi saya dan si A harus bertanggung hubungan saya dengan si A. Tapi misalkan si A itu memberikan pinjaman ke PT Le Mineral saya. Kemudian PT saya, PT Lady Mineral tersebut tidak membayar hutang tadi. Maka si A tersebut hak hak si A tersebut bisa tidak terpenuhi. Maka si A harus menuntut ke perusahaan saya, bukan kepada saya sebagai pemilik, bukan kepada saya sebagai pemilik, tapi ke perusahaan saya. Nah, itu dinamakan dengan badan. Nah, terus syarat yang ketiga yaitu memiliki alat kelengkapan. Artinya dia memiliki direksi, komisaris, wakil direksi, dan ke bawah. Terus dia mendapat pengesahan dari hukum dan HAM. Nah, macam-macam badan hukum. Ada namanya badan hukum publik dan ada badan hukum privat. Nah, ini Bapak Ibu bisa perdalam sendiri di buku-bukunya hukum perusahaan. Nah, Ibu, Bapak, silahkan banyak-banyak baca buku hukum perusahaan. Tapi saya akan bahas jenisnya dari bentuknya terlebih dahulu. Yang pertama, badan hukum publik. Artinya, kepemilikan terhadap perusahaan tersebut bisa orang banyak. Nah, gambarannya yaitu orang banyak tersebut bisa punya PT tersebut. Jadi, eh, BRI loh. Nah, ini BRI. Nah, ada BRI Bank Rakyat Indonesia ini kemudian dikategorikan sebagai badan hukum publik. Dia melepaskan sahamnya ke Bursa Efek, kemudian dengan melepaskan saham tersebut, saya membeli BRI tersebut. Sehingga BRI itu adalah milik saya. Ini itu dinamakan dengan badan hukum privat, badan hukum publik. Nah, ciri-cirinya itu adalah misalkan PT titik-titik ada di belakangnya TBK. Kemudian ada badan hukum tertutup. Badan hukum tertutup yaitu adalah badan hukum privat. Artinya tidak sembarang orang saja yang memiliki badan hukum tersebut. Contohnya banyak sekali ya, banyak sekali PT-PT yang di jalan, tapi dia tidak apa ya, dia tidak mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Artinya kepemilikan mereka hanya kepemilikan privat saja, hanya untuk orang-orang yang berada di dalam tersebut. Kemudian ada dari jenisnya, ada yang namanya korporasi. Nah, korporasi ini adalah berkeanggotaan orang-orang. Jadi orang-orang saling berkumpul untuk mencapai satu tujuan. Nah, tujuannya itu mencari keuntungan. Nah, itu dinamakan dengan korporasi. Yang kedua ada ya yayasan, yaitu bukan kumpulan orang, tapi adalah kumpulan harta kekayaan.
Jadi dalam yayasan itu adalah harta yang datang-datang, harta yang berkumpul sehingga membentuk suatu yayasan. Oke, nah ada beberapa teori badan hukum. Nah, saya jelaskan secara ringkas saja teori badan hukum. Yang pertama teori fiksi oleh von Savignyi. Nah, teori badan hukum ini hanya apa ya? Menganggap bahwa badan hukum itu adalah sebagai bentuk fiksi, tidak nyata. Nah, von Saprik apa ya, membaca bahwa nggak ada badan hukum. Yang ada itu adalah orang-orang yang bergerak di dalam suatu perusahaan. Nah, dalam teori fiksi ini tidak ada pemisahan tanggung jawab. Badan hukum hanyalah orang-orang yang menghidupkannya. Artinya, apabila ada apa ya, ada permasalahan di dalam badan hukum tersebut, tetaplah orang-orang tersebut yang bertanggung jawab. Kemudian ada kekayaan tujuan. Nah, badan hukum itu merupakan eh, tujuan dari kekayaan seseorang, tapi kekayaan tersebut terikat pada tujuan yang dasarnya, yaitu tujuan dasar empiris. Nah, di dalam teori yayasan. Kemudian ada teori organ. Nah, ini yang bisa digunakan oleh analisis hukum seperti kita ya, bahwa badan hukum itu memang benar ada, sungguh ada, yaitu bentuk-bentuknya seperti alat-alat kelengkapan, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Nah, ada sebagai kepala itu yaitu orang direksi yang menggerakkan suatu ide-ide perusahaan tersebut. Kemudian ada pegawai-pegawainya yaitu bentuk tangan, badan di bawah perusahaan tersebut. Terakhir ada teori milik kolektif. Badan hukum adalah harta yang tidak dapat dibagi-bagi kepada anggotanya secara bersama-sama. Jadi badan hukum itu terpisah antara pemiliknya dan badan hukum tersebut. Nah, oke, baik Bapak Ibu. Nah, itu terkait tentang badan hukum. Sampai di sini pertemuan kita. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya sambil dinyalain kameranya, saya akan absen terlebih dahulu ya. Aman. Oke, ada yang bertanya, silahkan kalau ada. Pak, tugasnya yang kemarin advokasi udah di-share di link masing-masing ya, Pak? Oh, tugas advokasi, kayaknya Ya, sudah Pak. ada di link, Bu. Ya, sudah saya share. Saya juga udah nge-share di link ya, Pak. Oke, siap. Oke, teman-teman, tuh tugas advokasi, tolong ya disegerakan. Ini apa ya, untuk perbaikan nilai Bapak Ibu terkait tentang UTS advokasi yang Surat kuasa. surat kuasa kemarin yang agak-agak belum maksimal, sekarang dimaksimalkan. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya Bapak Ibu. Cukup atau cukup Bapak Ibu? Cukup, Pak. Oke, cukup. Oke, Bapak Ibu cukup untuk pertemuan kita Mau pada hari maghrib ini. soalnya. Ya, maka saya juga hampir lupa ya Bapak Ibu. Udah setengah 7:15. Oke, baik kita tutup ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk beribadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadah kita Sip. bisa lancar rezekinya Bapak Ibu. Amin ya Allah. Amin. Amin. Doa yang sama untuk Pak Waftur Sama-sama. Rahman. Oke, Sehat baik selalu, Bapak Ibu. Bapak. Saya selalu Bu Senarti. Baik Bapak Ibu, saya tutup pertemuan hari ini dengan